Apa misalnya Ya. dari Ini suatu contoh yang menarik. ini pelajaran apa, Pak? Ini pelajaran matematika di kelas 3, Pak. Matematika kelas 3 SD. SD. Apa yang ingin dicapai dengan ini? Bapak ingat bahwa di masa yang lalu, zaman kita sekolah, ini cerita tentang lingkaran, Pak John. Lalu, ya, guru kita mengatakan, kita belajar lingkaran anak-anak dan jari-jari adalah definisinya ini, garis tengah adalah 2 kali jari-jari, yang namanya pi 22/7 dan seterusnya, dan besok ulangan. Ya, kita bingung belajar lingkaran itu untuk apa. Nah, sekarang di sini ditunjukkan. Biasanya cuma ditulis di papan, suruh ngapalin. Betul, just memorize. Nah, sekarang kita memberikan pemahaman dan pengertian. Sebelum kita belajar lingkaran, contohnya, ini kita tunjukkan kehidupan sehari-hari yang ada kaitannya dengan lingkaran. Ini adalah sehari-hari nggak ada gerobak begini, Pak. Tidak ada gerobak begini. Yang porosnya nggak di tengah. Betul. Itu adalah pertanyaan yang menarik, Pak. Ya, kenapa gerobaknya tidak begini? Nah, saya ingin tunjukkan dulu misalnya suatu saat ini saya geser porosnya ke sana dan jelek sekali jalannya. Bentuknya ini sudah bulat, Pak Jan. Tetapi kenapa jalannya kok tidak smooth? Nah, yang Bapak katakan itu benar. Kayak banyak batu-batu apa. Persis. Jadi kalau kemudian ini porosnya di tengah, lalu dia jalannya menjadi smooth. Dari sini, Pak John, seorang guru mudah untuk merekonstruksi anak-anak yang namanya jari-jari ini adalah jarak dari pusat ke sini. Yang namanya garis tengah itu adalah dari jarak dari sini ke sini, misalnya begitu. Mereka dapat experience ya? Yes. Ya. Belajar sesuatu itu meaningful. Kalau gambar ini kita tutup, 1 minggu lagi, Pak John pasti dengan mudah bisa ingat. Para pemirsa dengan mudah mengingatnya, lingkaran itu cerita waktu itu tentang pedati ya. Ada korelasi dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ini soal lingkaran. Sebenarnya untuk kelas 3 mata pelajaran matematika di apa namanya, Pak? Kan banyak sekali itemnya ke bawahnya. Apa semuanya ada peraganya begini? Betul, Pak John. Tidak semua topik bisa dibantu dengan alat peraga. Nah, itu adalah filosofinya itu. Jadi kita tidak waktu membuat software seperti ini tidak boleh sekedar memindahkan dari buku. Kalau misalnya contoh untuk menghafal suatu rumus begitu ya tentu tidak usah pakai alat inilah ya. Lebih baik membuka buku dengan cepat ya. Jadi alat ini berguna jika ada topik yang sulit untuk dijelaskan dan topik yang bisa diilustrasikan dengan menarik. Jadi tidak semua topik bisa diilustrasikan. Menurut kami tidak semua topik. Ya, tadi dalam perbincangan di luar, Pak, misalnya contohnya olahraga begitu misalnya. Ya sudah, kita langsung aja pergi ke lapangan dan praktek gitu. Lebih mudah ya. Lebih mudah dan lebih sesuai dengan manfaatnya gitu kan ya. Semacam begitu. Nah, kemudian untuk kelas 3, topik apa lagi yang Bapak bikin peraganya? Ya. Contoh yang lain itu misalnya saya tunjukkan ini, Pak Jan. Ya, ini adalah topik tentang sebuah benda yang diletakkan di depan cermin. Ya, saya bisa rubah bendanya menjadi prisma, menjadi limas, menjadi kotak dan seterusnya, dan saya bisa putar bendanya di depan sebuah cermin, dan di situ silahkan anak dan guru mengamati apa yang terjadi kalau sebuah benda digerakkan seperti ini. Nah, ini apa, Pak? Pelajaran apa? Pelajaran tentang pencerminan. Pencerminan. Ya, sebuah benda. SD. Ya, di depan cermin maka akan mempunyai bayangan yang sama dengan benda itu. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak dari bayangan ke cermin. Dulu cuma dihafal semua, Pak Jad. Dihafal semua. Sekarang Bapak bisa mengerti dengan. Dan ada garisnya, Pak ya. Kalau dibawa cermin beneran nggak ada garisnya. Persis, karena ini simulasi, Pak. Ya, untuk menunjukkan jarak itu sama. Berarti sekolah tersebut emang harus punya proyektor ya? Ya, sekolah secara minim peralatannya adalah sebuah laptop dan sebuah proyektor. Tapi 2 alat itu kan sekarang murah banget. Laptopnya yang tadi Bapak bilang 3 juta katakanlah, proyektornya 6 juta. Jadi dengan 10 juta tentu harus dengan softwarenya dia sudah bisa mengajarkan dengan lebih menarik dan lebih bermanfaat. Ini dalam desainnya anak-anak itu harus ikut menggerakkan apa dia cukup menonton? Ideally yes. Ya, situasi misalnya di international school di mana kita mengajar atau di Singapura,
dan seterusnya, itu paling ideal kalau ada networking, Pak. Oh, komputer sudah network. Ya, jaringan. Jaringan. Jadi satu guru dengan katakanlah 30 di siswanya. Maka pada saat gurunya mulai mengajar seperti ini, dia bisa mengajak anak untuk menirukan apa yang dilaksanakan guru. Artinya anak-anak tuh pegang komputer semua. Betul. Itu ideal condition, Pak. Tetapi saya memahami di Indonesia itu menyangkut masalah hardware-nya, investasi dari hardware-nya. Itu dipakai di mana yang begitu, Pak? Yang sudah ada masing-masing anak ada komputernya? Beberapa sekolah sudah menggunakan di Indonesia. Di Indonesia, international school sudah memakai. Contoh Jakarta International School, British, Singapura dan seterusnya. Kami ekspor ke Singapura dan di Singapura. Oh, ini dipakai di Singapura? Oh, banyak sekali, Pak. Bapak jual ke Singapura? Kita inisial ekspor ke 23 negara, Pak John. Oh, mereka kurikulumnya kan beda? Yes. Yang menarik, Pak John, kalau kita berbicara matematika dan sains, itu adalah universal. Kita belajar hukum Archimedes di sini, di Perancis juga begitu. Di Kazakhstan tidak berbeda. Jadi kalau berbicara dua subjek, yaitu math and science, itu pada prinsipnya di seluruh dunia sama. Jadi nggak penting, Pak ya? Ya, hanya paling bahasanya. Bahasa. Exactly. Bahasanya diganti. Betul. Apa responnya dari luar, misalnya dari 23 negara ya? Ya. Negara mana aja tuh? Sebut semua negara di dekat-dekat kita di ASEAN, sampai ke Ghana, ya sampai ke Ghana jauh itu ya? Oh ya, jauh di Afrika. Dan belum maju ya? Ghana lebih maju dari kita, Pak. Oh, lebih maju. Ya, Nigeria yang sama-sama saja. Ya, itu sudah memakai. Respon mereka, it's hard to believe this is Indonesian product. It's too good to believe as an Indonesian product. Kenapa demikian? Sebab untungnya, Pak, beberapa perusahaan kita itu mendahului zaman, Pak John. Mereka sudah mendevelop ini jauh sebelum era ICT for Education datang. Kita kembali, Pak. Ini tentu mahal dong harganya. Tergantung, Pak John. Ada yang dibuat dengan cukup cepat. Ada yang dibuat dengan sangat lambat. Jadi software edukasi baik di Indonesia dengan di dunia itu range-nya besar sekali, Pak John. Tidak seperti kalau kita misalnya membeli AC 1 PK. Range harga apa? Range harga dan kualitas. Itu bisa berkisar yang satu 40.000, yang satu 400.000. Tergantung itu tadi bagaimana development-nya itu. Kalau yang ini? Ini kelompok premium, Pak. Premium. Yang sudah diekspor ke 23 negara. Betul. Misalnya di Indonesia gratis dong, udah ekspor banyak gitu. Inginnya begitu, Pak. Udah banyak dolar kan? Ya, inginnya begitu, Pak. Ya. Kalau misalnya saya nih secara personal, pemirsa secara personal beli bisa? Secara kebetulan per 1 Maret tahun ini 2010 kita bekerja sama dengan PT Telkom sehingga bisa dinikmati retail di seluruh Indonesia. Maksudnya dengan PT Telkom kerjasamanya apa? Telkom Indonesia. Jadi mereka host konten kita. Ya, kemudian itu bisa diakses dari manapun melalui website PT Telkom. Oh, di-download. Kemudian biaya langganannya itu hanya 15.000 per modul per bulan. Per modul per bulan. Ya. Ada berapa modul yang tersedia? Cukup banyak, Pak. 130-an. Oh, untuk semua dari tingkatan. SD sampai dengan SMA. Oh, kapan tersedianya? Sebetulnya sudah tersedia 1 Maret, Pak. Ya, baru saja tinggal nanti Telkom mempublikasikannya kapan begitu. Oh, menarik ya. Jadi anak-anak bisa lebih fun ya belajarnya. Betul. Kalau misal kita kembali ke sini, modul apa lagi, Pak, yang buat contoh